Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ramadhani Daud dengan NIM 25033105666 dari Prodi S1 Informatika kelas IPB sore. Di sini saya akan menjelaskan ada 6 diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, histogram, scatter plot, dan box plot. Baik, saya akan mulai. Yang pertama yaitu ini saya memiliki data hasil panen 5 tahun terakhir. Kita bisa lihat dalam 5 tahun terakhir itu ada panen jagung, padi, kedelai, dan kacang di 2018 sampai 2022. Nah, dari data ini kita akan bisa lihat data hasil panen yang paling banyak di 5 tahun terakhir. Dari diagram batang nanti kita akan bisa lihat yang mana yang paling banyak dia menghasilkan di 5 tahun terakhir. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang diagram batang. Diagram batang adalah salah satu jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk persegi. Panjang atau tinggi batang menunjukkan nilai atau frekuensi dari kategori yang dibandingkan. Maksudnya yaitu diagram batang itu dia membandingkan nilai kuantitatif antar kategori yang berbeda. Setiap kategori itu diwakili oleh tinggi batang atau panjang yang sebanding dengan nilainya. Nah, di sini dari diagram batang ini kita bisa lihat ada jagung, padi, kedelai, kacang dari data yang tadi. Nah, kita bisa lihat jagung, dia menghasilkan panen lebih banyak di 2019. Dan padi menghasilkan panen paling banyak di 2020, dan kedelai di 2019, kacang di 2021. Nah, di sini dari panjang atau pendeknya diagram ini atau persegi panjang ini, kita bisa lihat yang mana paling tinggi itu dia yang menghasilkan lebih tinggi dan yang paling rendah itu menghasilkan rendah. Nah, kita lihat di sini jagung, dia menghasilkan 3 kali panen dan paling rendah yaitu di 2021. Sedangkan padi ada di 2018, kedelai di 2020 dan 2022, kacang di 2019. Nah, dari semua data ini, kita bisa lihat yang paling banyak menghasilkan yaitu padi dan kedelai, karena ada 9 kali panen. Padi di 2020, sedangkan kedelai di 2019. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini yaitu selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis adalah jenis diagram yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk garis lurus yang menghubungkan titik-titik data. Diagram ini biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan suatu nilai terhadap waktu, misalnya per tahun, per bulan, per hari, atau menunjukkan tren dalam suatu rangkaian. Nah, di sini kita bisa lihat, saya memiliki data hasil panen jagung Pak Danu di tahun 2014 sampai tahun 2020. Nah, di sini ada jumlah hasil panen dalam ton. Di 2014, Pak Danu menghasilkan 15 ton. Di 2015, Pak Danu menghasilkan 30 ton. 2016, 35 ton. 2017, 20 ton. 2018, 35 ton. 2019, 40 ton. Dan 2020, 45 ton. Dari data ini, kita bisa membuat diagram garisnya. Nah, di sini saya memiliki diagram garis dari data ini. Di sini kita bisa lihat dari garis atau titik-titik ini tandanya kita bisa melihat kenaikan atau penurunan atau stabilitas dari jumlah hasil panen Pak Danu ini. Nah, di sini kita lihat di 2020 Pak Dani paling banyak menghasilkan
yaitu 45 ton, dan paling sedikit yaitu di 2014 yaitu 15 ton. Nah, ini. Dari garis ini maksudnya kita bisa melihat perbandingan atau perubahan data seiring waktu. Contohnya yaitu ya ini jumlah hasil panen Pak Danu. Kita lihat di 15 ton ini dia paling turun dan 45 ton ini dia paling atas naik. Jadi maksud dari garis atau titik-titik ini yaitu dari hasil panen Pak Danu ini yang paling rendah dan ini yang paling tinggi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram berbentuk lingkaran yang dapat dibagi menjadi beberapa irisan, seperti potongan kue, untuk menunjukkan perbandingan atau presentasi dari suatu keseluruhan. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan bagian-bagian dari total 100% sehingga kita dengan mudah melihat bagian mana yang paling besar, sedang, atau kecil. Di sini saya memiliki data penjualan alat tulis. Di sini kita bisa lihat saya ada 4 alat tulis yaitu pulpen, penggaris, buku, dan penghapus. Di sini kita punya data jumlah terjualnya, pulpen 50 terjual, penggaris 60, buku 30, penghapus 10. Nah, di sini ada diagram lingkarannya. Diagram lingkaran dari data ini. Kita bisa lihat jumlah terjual, pulpen, buku, penggaris, penghapus. Nah, kita lihat pulpen. Pulpen ada terjual 33%, buku 20%, penggaris 40%, penghapus 7%. Nah, dari data ini kita bisa lihat yang mana yang paling banyak terjual, yaitu penggaris, ada 40%, dan yang paling sedikit ada penghapus, 7%. Nah, maksud dari diagram lingkaran ini menunjukkan proporsi atau presentasi masing-masing bagian terhadap total keseluruhan jumlah bagian selalu 100%. Nah, ini satu lingkaran ini ada 100%. Maka dibagi ini dia 40%, 33%, 7%, dan 20%. Ini yang paling banyak yaitu penggaris. Karena ada 60 terjual. Baik, selanjutnya ada histogram. Histogram adalah jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan distribusi data numerik. Grafik ini berupa batang-batang bars yang menunjukkan frekuensi kemunculan nilai dalam rentang tertentu, interval atau bin. Lalu dihitung berapa banyak nilai yang masuk ke setiap bin tersebut. Setiap batang menunjukkan jumlah data dalam bin tersebut. Nah, maksudnya histogram itu menampilkan distribusi frekuensi data numerik. Dikelompokkan ke dalam interval atau kelas. Di sini kita memiliki tabel tinggi badan mahasiswa. Sini ada 6 mahasiswa ya. Anggara, Bayu, Budi, Ciara, Dasya, dan Rina. Nah, di sini ada tinggi badan dalam sentimeter yaitu Anggara 170 cm, Bayu 168 cm, Budi 160 cm, Ciara 155 cm, Dasya 180 cm, dan Rina 160 cm. Nah, dari data ini kita memiliki histogramnya. Ini histogram dari data ini. Jadi kita bisa lihat dari data ini tinggi badan mahasiswa yang paling tinggi dan yang paling rendah. Jadi kita bisa lihat di sini ada 1,46,82. Nah, di sini yang paling tinggi kita bisa lihat Dasya. Dasya 180. Nah, dia ada di sini. Yang paling tinggi yaitu Dasya dan yang paling rendah ya pendek yaitu Ciara 155 cm. Jadi maksudnya histogram itu dia dapat melihat apakah data berdistribusi normal, miring ke kiri atau kanan, atau memiliki beberapa puncak.
eh, oke, jadi maksudnya histogram ini dia melihat data. Data itu normal atau miring atau dia memiliki beberapa puncak. Nah, ini dia ada dua puncak, puncak rendah dan puncak tinggi. Baik, selanjutnya scatter plot. Scatter plot adalah jenis grafik statistik yang menampilkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Setiap titik pada grafik mewakili satu pengamatan dengan nilai variabel pertama di sumbu horizontal X dan nilai variabel kedua di sumbu vertikal Y. Fungsi utama dari scatter plot ini mengidentifikasi pola hubungan antara dua variabel, seperti apakah ada korelasi positif, semakin besar satu variabel semakin besar yang lain. Negatif, semakin besar satu variabel, semakin kecil yang lain, atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, di sini saya memiliki data ini hubungan antara biaya promosi dengan laba bersih. Di bulan Januari hingga Desember, biaya promosi dalam juta rupiah. Januari ada 10 juta, sampai Desember ada 20 juta. Dan di sini terdapat laba bersih dalam juta rupiah yaitu ini 150, 100, 140, 110, 110, 140, 160, 180, 200, 150, 100, dan 200. Nah, dari data ini kita bisa lihat di sini ada scatter plotnya atau diagram sebaran. Di sini kita bisa lihat biaya promosi dan laba bersih. Kita lihat di bulan Januari. Januari ada 10 promosi, 10 juta, dan laba bersihnya yaitu 150 juta. Di sini kita lihat, dari titik-titik ini dia menunjukkan presentasi dari biaya promosi dan laba bersih. Laba bersih dalam juta rupiah ini, oh ya, ya ini, dan laba bersih, biaya promosi dalam juta rupiah yang ini, dan laba bersih ini. Kita bisa lihat dari titik-titik kotak ini menampilkan dari hasil data yang ada di sini Januari dan sampai Desember. Jadi maksudnya scatter plot ini menunjukkan hubungan atau korelasi antara dua variabel numerik. Setiap titik pada diagram mewakili satu pasang nilai dari kedua variabel. Nah, ini manfaat dari diagram ini itu mengidentifikasi korelasi positif. Semakin tinggi variabel A, semakin tinggi variabel B. Jadi maksudnya semakin tinggi biaya promosi, semakin tinggi laba bersihnya. Seperti ini. Di Januari ada biaya promosi dalam juta rupiah yaitu 10 juta rupiah. Dan dia mendapatkan laba bersih yaitu dalam juta rupiah 150 juta rupiah. Jadi labanya lebih tinggi dari biaya promosinya. Jadi semakin maksud dari semakin tinggi variabel A dan semakin tinggi variabel B itu seperti ini. Jika negatif, dia semakin tinggi biaya promosi, semakin kecil juga labanya. Nah, selanjutnya ada box plot. Diagram kotak atau diagram whisker. Jenis grafik statistik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data kuantitatif secara ringkas. Grafik ini menampilkan informasi penting tentang penyebaran data seperti median, kuartil, rentang, dan potensi outlier. Di sini saya memiliki data waktu belajar harian siswa dari 3 kelas berbeda, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Nah, dari waktu belajar harian siswa ini berbeda-beda dari ketiga kelas ini. Ada 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, dan 7 jam. Ada 8 jam dan sampai 9 jam.
Nah, di sini kita bisa lihat dari data ini, waktu belajar harian siswa itu yang paling tinggi yaitu 9 jam. Nah, ini. 9 jam ada di kelas 12. Dan yang paling rendah yaitu ada di 1 jam, ada di kelas 11. Jadi maksudnya box plot ini dia itu menyajikan ringkasan statistik deskriptif data numerik dalam satu visualisasi. Menunjukkan median nilai tengah kuartil pertama, kuartil ketiga, rentang antar kuartil, dan outlier. Outlier itu adalah nilai yang sangat berbeda dari data lainnya. Manfaat dari box plot ini yaitu memudahkan perbandingan distribusi data antar kelompok. Seperti contohnya data ini, kita mudah membandingkan mana yang paling eh, cepat belajar, sedikit belajar waktu belajar hariannya, dan paling banyak waktu belajar hariannya. Baik, itu saja sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.